Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Anwari dengan NIM 216121243. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah istidlal yang ditugaskan oleh Pak Mahfudi. Yang pertama ada al-istishab. Al-istishab berarti prinsip memilih aturan yang lebih umum atau lebih luas. Jadi yang dimaksud dalam ini adalah prinsip yang sudah jelas dan tidak bermakna ganda. Contohnya adalah aturan yang lebih spesifik melarang sesuatu, tetapi aturan yang lebih umum mengizinkannya, maka aturan yang lebih umum lah yang akan diutamakan. Kemudian ada al-masalih dan al-mursalah. Masalih al-mursalah berarti prinsip mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam membuat keputusan. Contoh dari al-masalih dan al-mursalah adalah bagaimana ketika kita melakukan jajak pendapat atau melakukan musyawarah, sehingga suara mayoritas adalah suara yang dimenangkan. Karena itu sesuai prinsip al-masalih dan al-mursalah. Kemudian ada al-istihsan. Al-istihsan berarti prinsip memilih solusi yang lebih adil atau lebih baik daripada hukum yang lebih literal. Prinsip ini sering digunakan untuk menghindari keadilan atau kesulitan. Contohnya adalah menghasilkan hasil yang tidak adil, maka solusi yang lebih adil mungkin bisa dipilih. Kemudian ada qaul al-sahabi. Qaul sahabi berarti prinsip mempertimbangkan pendapat seorang ahli yang dikenal karena keahlian dan kepiawaiannya. Contoh penggunaan dalam prinsip ini ya, secara sederhana kita bisa analogikan, kalau kita pergi ke dokter, maka daripada kita mendengar pendapat orang lain, maka akan lebih penting kita mendengarkan pendapat dokter yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian ada sad al-darrah, berarti prinsip menghambat cara melakukan dosa atau kejahatan. Prinsip ini digunakan untuk mencegah kerugian dari kejahatan. Contoh, jika suatu tindakan cenderung menyebabkan dosa atau kerugian, maka tindakan tersebut dilarang atau dihindari. Kemudian ada dilalah al-iktiron, yang berarti mempertimbangkan niat atau motivasi dibalik suatu tindakan. Prinsip ini digunakan membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang. Maksudnya contoh penggunaan ini adalah tindakan yang dilakukan dengan niat yang baik, maka tindakan tersebut mungkin diperbolehkan meskipun secara teknis melanggar aturan. Seperti kita berbohong demi sebuah kebaikan, itu dibolehkan. Kemudian ada dilalah al-ilham, yang berarti prinsip mempertimbangkan inspirasi atau wahyu ilahi dalam membuat keputusan. Contohnya dalam suatu permasalahan kita menitik beratkan pada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian ada ru'ya al-nabi, yang berarti prinsip mempertimbangkan visi atau mimpi nabi sebagai sumber petunjuk. Contohnya adalah ketika dalam suatu permasalahan Nabi Muhammad biasanya akan mendapatkan wahyu melalui mimpi. Ini terjadi beberapa kasus ketika di zaman beliau masih gesang. Kemudian adalah syar'u man qabalana, yang berarti mempertimbangkan tradisi atau kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan masyarakat muslim awal. Contohnya adalah kebiasaan tersebut adalah semisal dalam pelaksanaan sholat tarawih itu kan orang sekarang kan ya sering menggunakan berbagai pendapat seperti 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah, ini adalah contoh penggunaan syar'u man qabalana, yang mana prinsip ini sudah ada dan menjadi kebiasaan Nabi dan juga masyarakat muslim awal. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.